لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, nikmat berupa kesehatan, rezeki yang melimpah, dan tentu saja iman beserta Islam. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, beserta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Insyaallah kita berdoa agar kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara talk show yang mana pada topik kita kali ini membahas cara mengakhiri Zionis di Palestina, yang mana sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Syarifuddin Caniago selaku narasumber. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, tidaklah rahasia lagi bagi kita apa yang dihadapkan hari ini pada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, berupa pembantaian dan kebrutalan yang dilakukan tentara Zionis, di mana mereka membunuh anak-anak, wanita, orang tua, dan tiada perlindungan untuk mereka di dunia penuh kezoliman ini. Dunia hanya menyaksikan darah mengalir, keluarga dibunuh, rumah dihancurkan, berikut penghuninya. Hingga saat ini sudah memasuki pekan kelima ya Ustaz ya? Ya. Kita kembali membahas tentang saudara kita yang berada di Palestina dan genosida Zionis Israel ini masih berlangsung dan ini harus dihentikan. Jadi Ustaz, ada beberapa upaya kaum Muslim saat ini seperti yang kita lihat di beberapa di medsos seperti ya, berita-berita. Ada itu diantaranya seperti berdoa, di mana kaum Muslim memanjatkan doa untuk memberi kemenangan kepada rakyat Palestina dan menghancurkan Zionis Israel. Kemudian juga ada mengirim bantuan berupa makanan dan beserta obat-obatan. Kemudian memboikot produk-produk Israel. Dan keempat ada meminta PBB menyelesaikan masalah ini dengan solusi dua negara. Nah, ini bisa dijelaskan Ustaz, satu persatu. Terkait yang pertama tadi Ustaz, yaitu upaya kaum Muslim dengan mendoakan saudara kita di Palestina, kemenangan atas Palestina dan kehancuran untuk Zionis Yahudi. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, jadi seperti yang dibilang tadi, kita masuk episode kelima. Episode kelima kita di Kifah tetap masih membahas tentang masalah yang menimpa saudara kita di Palestina ya. Dan tadi disebutkan ada berbagai upaya yang dilakukan oleh kaum Muslim di seluruh dunia. Di sini kita fokus kita adalah bagaimana untuk benar-benar bisa menghentikan ini. Tidak kemudian berhenti hari ini besok dibom lagi, berhenti hari ini setahun lagi dibom lagi, bukan begitu. Ini bagaimana agar bisa berhenti benar-benar. Ya. Nah, itu makanya tadi itu kita akan melihat ya, kita akan melihat apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum Muslim ini sudah
tepat ya, Ya. untuk menghentikannya secara permanen gitu kan. Solusi itu. Menghentikannya, bahkan bisa untuk apa namanya, untuk mengusir ya kaum Yahudi dari tanah kaum Muslim itu, mengusir mereka. Nah, yang pertama tadi yang ditanyakan, yang apa namanya, yang dilakukan itu adalah doa, ya. Ya. Jadi doa itu kalau kita lihat itu di apanya itu apa namanya, prinsip ya, doa itu dia adalah prinsip yang sering kita dengar itu ad-du'au silahul muslimin, ya. Doa itu adalah senjata kaum muslim. Tidak tepat kalau kita bilang, ketika kita bilang doa itu senjata kaum muslim, kita kemudian menyamakan itu doa itu dengan tank atau pesawat tempur dan segala macam, bukan begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan doa itu kekuatan, itu senjata, itu kekuatan bagi muslim. Karena kalau kita bukan muslim, kalau non muslim, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak mendapatkan satu pertolongan apapun, ya, lagi ya. Tapi kalau kita umat Islam, kita masih bisa berdoa, ya. Dengan doa itu kita kemudian ada yang menolong kita, ya. Itulah yang menjadi, makanya doa itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan hanya kita miliki. Orang-orang kafir tidak memiliki itu. Nah, dan kemudian terkait dengan mendoakan sesama muslim itu memang sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Karena ketika kita selesai sholat pun kita selalu mendoakan itu, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin fi kulli makan dan segala macamnya, ya. Apalagi kebetulan ini ada kasus ya, atau tragedi yang menimpa saudara kita yang mengerikan sekali, tentu doa itu harus kita perbanyak, ya. Perbanyak doa itu dengan doa yang semakin khusyuk dan segala macamnya, minta agar Allah menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tapi kemudian ini adalah apa namanya? Ini bukan persoalan yang muncul baru kemarin, ya. Ini bukan persoalan yang munculnya baru sebulan yang lalu atau setahun yang lalu. Ini sudah 75 tahun. Karena dulu Israel itu mulai berdirinya itu tahun 1948, ya. Jadi udah 75 tahun, ya. Apa namanya? Jika kemudian kita apa namanya, kita melihat dia kondisi kaum Palestina, ya. Nah, saudara kita Palestina itu mereka kan dijolimi, ya. Dijolimi mereka sampai 75 tahun itu, ya. Sementara kita tahu doa-doa orang yang terjolimi itu akan langsung sampai ke Allah itu, kan. Tidak ada ininya, ya. Tapi kenapa kemudian Allah sepertinya, ya, bukan kita apa ya, seujon, bukan kita seujon, bukan kita mendahului, sepertinya dibiarkan, ya, biarkan mereka itu tetap begitu, ya. Apa ini? Kita harus membaca ini, kan? Kita harus membaca ini. Kenapa ini terus terjadi, ya, tanpa ada perubahan, ya, yang diapakan yang datang dari Allah untuk merubah kondisi ini, ya. Padahal kalau mau Allah itu kan tinggal mengucap kun fayakun, habis tuh Israel itu, kan, habis Zionis itu, ya. Kenapa tidak dilakukannya? Jadi tuh, jadi saya apakan sedikit, ya. Umpama kita mau makan, ya, di hadapan kita sudah terhidang makanan itu, ya. Apa doa yang kita sampaikan waktu kita mau makan itu, ya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ya. Itu doa yang kita sampaikan. Adakah terbersit di dalam pikiran kita untuk menambah doa itu? Namanya doa, kan? Nah, apa aja bisa, ya, kita doa. Ya Allah yang maha kuasa, apapun bisa engkau perbuat, ya Allah, masukkanlah makanan ini ke mulutku. Adakah terpikir? Nggak mungkin. Kita itu tak akan mungkin berpikir itu, ya. Nggak mungkin kita. Kenapa? Kita merasa itu doa yang tidak pantas, ya. Kenapa tidak pantas? Karena itu makanan itu nggak ada kesusahan bagi kita untuk masukkannya ke mulut kita. Kita bisa sendiri kok, tanpa harus berdoa kepada Allah, kita bisa sendiri, ya. Jadi ini, ya. Jadi ada dia hal-hal di situ itu yang kita minta Allah melakukannya itu tak pantas. Nah, jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang memang kita kuasai, ya. Hal-hal yang kita kuasai. Kalau hal itu kita kuasai untuk melakukannya, kita nggak pantas berdoa. Yang kita pantas berdoa, umpamanya ada seorang petani, ya, dia mau mengerjakan sawah lah, bilang dia mau turun ke sawahnya itu, dia mengerjakan sawah itu bisa dilakukannya. Dia tidak akan berdoa kepada Allah di situ, ya Allah,
tanamkanlah padi di sawahku itu, enggak gitu kan. Doanya itu adalah, ya Allah mudahkanlah aku, berikan aku kekuatan untuk mengerjakan sawah ini. Nah itu kan, jadi di situ apanya? Bentuk doa itu ya. Jadi doa itu ada tempatnya itu. Nah itu makanya saya apakan ke sini. Jadi kalau kita berdoa itu bagus, harus berdoa. Tapi ketika kita tadi fokus kita apakah ini bisa menyelesaikannya, itu masalah lain, ya, itu masalah lain. Jadi seperti umpamanya ada kejadian-kejadian ya, seperti umpamanya kaumnya Musa dengan kaumnya, Musa alaihissalam dengan kaumnya, mereka itu dikejar oleh pasukan yang lengkap dari Fir'aun ya, dan mereka tidak punya kekuatan apa-apa, nggak bisa melawan, nggak mampu mau berperang pun nggak bisa gitu kan. Tak ada lagi yang bisa menolong mereka. Situlah muncul pertolongan dari Allah itu muncul ya. Situlah kemudian Allah menolong ya kaum Musa alaihissalam tersebut ya. Sehingga dibelah laut dan kemudian Fir'aun dan pasukannya itu ditenggelam di laut itu. Begitu juga kita lihat dulu di kisah tentang di tahun gajah ya. Tahun gajah itu kan tahun kelahirannya Rasulullah ya. Di situ peristiwa disebut tahun gajah karena di tahun itu ada pasukan dari Raja Abraha ya, yang dia itu cemburu melihat banyaknya orang itu yang berkunjung ke Baitullah ya, berkunjung ke Baitullah. Dia ingin orang-orang itu berkunjung ke tempat dia. Dia membuat lagi tempat peribadatan di tempat dia ya. Biar mereka itu ke sana karena di situ karena banyak orang berkunjung itu menjadi pasar jadinya kan, pasar banyak barang-barang yang bisa ditawarkan di situ. Sehingga dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian dia membawa pasukannya, pasukan yang menggunakan kendaraan gajah ya. Makanya disebut pasukan gajah. Jadi di saat itu ketika mereka mendatangi Mekah, itu Quraisy itu masih musyrik ya. Musyrik Quraisy itu semua lari ya. Mereka lari meninggalkan Ka'bah itu. Nggak ada pelindung satupun Ka'bah itu ya. Sehingga disitulah kemudian Allah melihat nggak ada lagi yang bisa melindungi ini. Makanya Allah menurunkan burung-burung ababil ya. Yang menjatuhkan batu-batu yang panas itu ya. Sehingga begitu batu itu kena ke badan kita, tembus ke badan kita itu. Langsung itu saking panasnya batu itu. Nah itu dia apanya itu. Jadi kalau kita melihat di sini, tidak semua itu dia yang bisa itu Allah menurunkan pertolongannya ya. Ada syarat sehingga Allah itu akan ya. Sehingga kemudian kita harus berpikir kenapa 75 tahun itu Palestina itu tidak dibantu oleh Allah dalam tanda kutip dibantu gitu, diselesaikan masalahnya gitu kan. Mungkin saja Allah melihat kita itu sekarang itu jumlah kita itu sudah 1,9 miliar gitu kan, 1,9 miliar. Kenapa mesti aku lagi yang menghancurkan Israel itu? Kenapa kalian 1,9 miliar itu cuma 9 juta orang gitu kan? Kenapa kalian lah, itu tugas kalian lah, jangan aku lagi gitu kan. Ini kita lihat ketika umpamanya dulu Rasulullah itu kan, ketika perang pertama, perang Badar itu kan, sudah kedengaran itu orang Quraisy itu hendak menyerang ke Madinah itu kan, mereka membawa pasukan 1.000 orang itu kan. Jadi Rasulullah waktu itu tidak mengajak kawan-kawan, sahabat-sahabatnya itu ke masjid kita berdoa, enggak ada. Apa yang dilakukan Rasulullah itu dia mencari di antara itu siapa yang bisa berperang. Yang dapat cuma 300. 300 jalan. 300 jalan. Mereka jalan ke sana itu ya, mau apapun kejadian mereka jalan ke sana menghadapi yang 1.000 itu. Jadi itu ada di situ faktor utama itu ketika kita sudah merasa punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, ikhtiar itu dulu kita lakukan. Baru doa. Baru kemudian sesudah pasukan itu diatur semua, baru Rasulullah berdoa ya, minta agar dibantu, ditolong oleh Allah bisa memenangkan perang itu. Nah, itu dia apanya itu. Jadi kalau kita sekarang umpamanya tadi itu burung ababil ya. Burung ababil itu kan dia yang dijatuhkannya itu kan cuma 1 biji. Mungkin yang kena cuma 1 orang mati gitu kan. Kita ini sekarang di negeri-negeri muslim itu yang ada di barak-barak militer itu kita punya senjata yang jauh lebih dahsyat dari batunya burung ababil itu ya. Bisa 1 kampung hancur oleh roket-roket yang kita simpan di barak-barak itu. Nah, jadi kita sudah jumlahnya banyak, kemudian kita sudah persenjataannya sudah melebihi kecanggihan burung ababil,
kenapa kita minta lagi kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan Palestina itu ya? Jadi kalau saya lihat di sini, dia kalau doa itu memang harus ya, itu harus kita laksanakan doa itu. Tapi ketika kita sampai kepada pemikiran doa ini menyelesaikan permasalahan Palestina, itu yang tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi harus ada ikhtiar ya, karena di sini terlihat dia bisa jadi seperti yang kita bahas di sebelumnya itu, ini menjadi ujian bagi kita, kejadian yang di Palestina itu menjadi ujian bagi kita kaum muslim seluruhnya ya. Bagaimana sikap kita, apakah kita bisa membantu mereka dengan benar ya, dengan cara yang benar. Ya itu mungkin. Jadi dia kalau dia doa itu memang kita tidak ada menghalangi atau tidak suka dengan doa. Doa itu harus ya, harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak berdoa kita terhadap mereka. Tapi kalau dia untuk menyelesaikan perkara masalah Palestina itu harus ada cara lain. Tidak cukup dengan doa. Itu mungkin. Sepertinya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di Al-Quran itu, tidak berubah satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Ini selaras dengan yang Ustaz bilang tadi sepertinya ya. Kemudian la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Namun doa tidak hanya cukup, tapi ada upaya juga ya, saja. Kemudian yang kedua ini Ustaz, di mana upaya kaum muslim di dunia ini mengirimkan obat-obatan beserta makanan. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustaz? Nah, itu yang kedua itu. Jadi kalau dia dari sisi membantu, itu memang membantu ya, membantu, dan itu memang sangat mereka butuhkan sekarang ya. Kita harus, kalau ada kita harta kita yang bisa kita berikanlah ya. Itu nanti sesuatu yang sangat bagus di mata Allah itu. Kita membantu ke sana ya, apa yang mereka butuhkannya. Tapi kembali tadi itu, apakah itu bisa menghentikan bom Israel itu kan itu lain permasalahannya. Seperti kita sekarang, kita dari Indonesia itu sudah membangun sampai, bukan lagi soal membantu lagi, sampai di Palestina itu mereka itu sangat sangat bisa dibilang itu mereka merasa itu negara yang di luar mereka yang paling mereka cintai itu ada Indonesia. Saking banyaknya bantuan kita ke sana itu, sampai kita mendirikan rumah sakit di sana, Asy-Syifa itu kan, kita mendirikan rumah sakit di sana. Tapi apa yang terjadi dengan bantuan-bantuan kita selama ini ya? Bom itu terus jatuh. Hampir rumah sakit pun hancur. Rumah sakit yang kita bangun itu dengan dana kita itu pun udah hancur gitu kan. Udah banyak itu yang tak berfungsi lagi apanya itu ya. Jadi itu terlihat itu tidak juga dia bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi seperti itu yang ada, saya lihat itu ada foto ya, foto editan lah gitu kan di medsos. Itu dia ada situ foto anak kecil yang menangis ya. Itu dia pakai sebagai anak kecil yang dari Palestina itu yang menangis dia karena keluarganya sudah meninggal semua ya. Kemudian ada seorang yang bergamis gitu, sosok Arab lah gitu kan ya. Dia datang ke sana memberikan makanan kepada anak itu. Itu gambarnya itu ya. Tapi di situ ada tulisannya itu, makanlah nak, setidaknya kau jangan terbunuh dalam keadaan lapar. Nah, jadi saya itu waktu melihat itu, waduh, ya mana ya, mendidih rasanya gitu kan. Jadi dia itu fokusnya itu anak ini kenyang, sementara fokus kita anak itu harus selamat kan, itu fokus kita kan. Jangan sempat terbunuh, itu fokus kita kan. Bukan memberi dia makan besok lagi kena bom, dia apa guna? Kan nggak ada manfaat kita kasih makan, kita kasih apa kalau besoknya kena bom lagi dia kan nggak ada manfaat. Jadi yang begini ini bukan ini ya, bukan menjelek-jelekkan gitu kan. Cenderung jadinya kesengsaraan mereka itu kita jadikan sebagai lahan kita untuk mendapatkan pahala. Ya, kita memberikan ke sana pahala, sudah infak sedekah pahala. Tapi mereka tidak selesai kan, tidak selesai itu. Kita harapkan lagi. Makanya itu ada muncul itu di beberapa ujaran-ujaran gitu kan. Begitu ada serangan itu, bukalah pos, bukalah, gitu kan. Bukalah segala macam ini. Ya.
Dan kemudian ada lagi yang ini ya kan, dengan kasus-kasus seperti dulu yang ada jadi masalah itu yang apa namanya penampung dana itu kan dipermasalahkan itu. Karena tidak tepat dana itu banyak yang mereka pakai dan segala macamnya ya. Tapi sekiranya walaupun tadi itu tidak ada, semuanya memang benar kita sampai kepada mereka, itu tidak bisa apa namanya menghentikan kezaliman Zionis. Nggak ada masalah bagi Zionis itu. Karena apa namanya yang masuk itu ke sana itu dia paling dia makanan, pakaian, ya, obat-obatan, kan itu kan. Iya. Sementara di sana yang mereka butuhkan kalau yang benar-benar kita bantu kasihlah senjata. Tapi nggak ada tuh perbatasan di Mesir itu ya mereka nggak boleh itu, nggak boleh masuk itu kalau yang kira-kira yang bisa dimanfaatkan ada bahan-bahan di situ yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Palestina untuk menyerang balik orang Israel nggak boleh lewat itu, yang boleh cuma itu. Jadi terlihat di sini ini pun kalau kita dalam konteksnya fokusnya untuk menyelesaikan secara permanen, tidak akan ada lagi bom dari saat ini sampai ke belakang hari, itu nggak bisa ya, tetap nggak bisa kalau menurut saya. Tapi kalau dia apakah itu membantu ya. Ini yang kita bahas ini adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan, menghentikan secara permanen lah. Ya. Itu mungkin. Kemudian yang ketiganya lagi tadi. Iya ya. Memboikot produk-produk Israel. Ini bagaimana, Ustaz? Nah ini pun gini ya. Jadi segala hal yang bisa kemudian dia mendatangkan akibat kerugian bagi Israel itu, nah itu memang ya nggak salah kita lakukan ya sebagai bentuk partisipasi kita, solidaritas kita, itu kita lakukannya. Salah satunya dengan boikot ya, boikot produk-produk Israel ini. Dan ini bagus ya. Pasti ya, kalau saya rasa itu pasti akan ada dampak ya, akan dampak ekonomi bagi mereka akan cukup signifikan juga ya. Cuman kan gini, kita melihat Israel itu kan di backup dia oleh negara-negara besar ya. Ada Amerika, tadi seperti kemarin Inggris, Prancis, Jerman ya. Banyak. Ini negara-negara yang apa ini, yang punya apa namanya dana ya, punya dana ya. Mereka punya dana. Seperti kemarin kita lihat itu Amerika sudah menggelontorkan 250 triliun lebih kepada Israel ya. Jadi dia bantuan-bantuan ini bisa menutupi tadi itu, menutupi kerugian mereka karena ada boikot tadi itu ya. Karena itu yang kita boikot itu kan paling itu ya produk makanan. Ya, coba kalau yang diboikot itu minyak, gas dan segala macam, nah itu baru dia kalang kabut ya. Tapi waktu kemarin itu dia ada apa namanya konferensi ya OKI itu kan, konferensi itu ternyata itu negara-negara Arab itu tidak setuju untuk memboikot minyak-minyak itu ke Israel. Mereka tetap menjalankannya ke sana. Jadi seharusnya itu yang penting kalau memang dia ingin kita menyelesaikan masalah ini, yang bisa membuat Israel itu dia kelimpungan ya, walaupun tidak hancur ya kelimpungan ya. Nah itu nah itu dia. Jadi kalau kita lihat berdirinya negara Israel itu bukan berdiri berdiri secara kebetulan, itu ada apanya di situ, ada kepentingan di situ ya. Kepentingan utamanya itu dari Inggris ya. Nah, kita tahu dia Inggris, sebenarnya bukan Inggris, di Eropa itu hampir seluruhnya itu mereka itu tidak suka itu Yahudi itu ya. Nah, kita tahu Jerman dulu ada ini Holocaust itu diusir, dibunuhi semua dari Jerman oleh Nazi kan. Kemudian kita tahu dulu waktu terjadi dia inkuisisi di Spanyol kan habis itu orang Yahudi itu habis juga itu. Makanya mereka lari ke wilayah Khilafah Islamiyah di Asia gitu kan. Lari mereka habis. Dan kemudian di awal-awal abad ke-20 di tahun 1900 awal-awal itu Inggris sudah mulai merasa gerah itu karena orang Yahudi itu sudah mulai bertambah pesat di Inggris. Nah, itu makanya mereka mau mengusir nanti kurang bagus gitu kan. Akhirnya mereka kasih tempat itu kan. Mereka dukung orang Israel ini kasih tempat. Jadi istilahnya kalau kita melihat di sini sebenarnya ini sebenarnya mengusir dengan cara halus. Jadi kalau umpamanya Israel ini nanti
negara Israel ini tidak ada lagi, nanti orang Yahudi itu akan kembali berpencar ya, dan itu kebanyakan mereka itu akan ke Eropa. Ya, karena mereka sini sudah memusuhi kaum muslim mereka selama ini di Israel ini, mereka merasa tidak akan mungkin mereka mendatangi negara-negara kaum muslim lagi ya. Jadi mereka itu ke Eropa. Sehingga ini perlu dipertahankan oleh Eropa setidaknya agar ini tadi agar agar mereka jangan datang lagi gitu. Agar mereka jangan datang lagi ke Eropa. Dan itu ya. Dan kemudian bagi Amerika lain lagi persoalan dengan ini ya. Amerika itu perlunya mereka ini, Israel ini adalah untuk membuat kekacauan di Timur Tengah ya. Nah, sehingga dengan adanya Israel ini di Timur Tengah itu, dia kalau kita lihat di peta itu, dia terlihat Israel itu seperti di jantung, di tengah-tengah benar itu, di tengah-tengah benar ke wilayah negeri-negeri Muslim ya. Jadi bayangkanlah penyakitnya mereka letakkan itu di jantung. Biar ada konflik terus. Apa kepentingan konflik itu? Kepentingan konflik itu adalah dalam impor senjata. Ya. Jadi kalau ada konflik yang dibutuhkan senjata kan. Nah, sementara kita tahu Amerika itu dia negara yang pendapatan utamanya itu dari impor senjata, dari ekspor senjata ya, ke luar negeri. Ya. Itu yang paling utama pendapatan mereka. Jadi ketika itu menjadi pasar mereka itu pasar konflik. Jadi harus tercipta konflik di mana-mana ya, seperti Ukraina itu ya, ini konflik ya, senjata. Muncul lagi mereka bikin nanti konflik senjata. Jadi kalau kita melihat dari situ ya, walaupun memang dia pasti ada dampak, tapi itu tidak akan bisa melenyapkan Israel, itu nggak bisa. Nggak bisa melenyapkan Israel. Karena dia akan didukung oleh kekuatan-kekuatan tadi untuk kembali bisa survive ya. Kalau udah selesai ini perang itu, mereka bangun kembali ekonomi mereka bangun kembali ininya karena ada bantuan-bantuan itu. Nah, itu mungkin jadi seperti ada negara adidaya di belakangnya seperti itu ya. Iya. Kemudian bagaimana yang keempat Ustaz, di mana PBB saat ini membantu menyelesaikan masalah dengan solusi dua negara. Ya. Ya itu salah satu yang kalau ini dia upaya, bukan upaya individu ya. Nah, kalau tadi yang kita bicara 3 tadi upaya individu lah. Boykot ini kan individu itu. Kalau ini dia upaya yang dilakukan oleh negara. Para negara-negara Muslim itu kemudian mereka membawa masalah Palestina ini ke sidang umum PBB ya. Dari situ dia yang paling mencuat di situ di sidang umum PBB itu adalah solusi two state solution ya, dua negara. Solusi dua negara. Artinya dia wilayah Palestina itu nanti dibagi menjadi 2 negara, yang satu dia wilayah Palestina, satu wilayah Israel. Ya. Jadi dia kalau dia melihat dari sisi ininya, seharusnya kita kaum muslim nggak boleh terima ini ya. Pertama karena tanah Palestina itu sudah tanah milik kaum muslim. Ya. Jadi itu tidak boleh diserahkan itu sejengkal pun kepada kafir ya, kepada orang-orang yang bukan muslim ya. Dan kelihatannya itu kalau dari sisi Palestina, orang-orang Palestina sekarang kayaknya mereka udah mulai setuju ya dengan ini ya. Daripada begini terus ya baguslah. Sudah ada suara-suara yang begitu, sudah ada di tengah-tengah kaum Palestina sekarang ya, di tengah-tengah rakyat warga Palestina itu. Tapi kemudian kita melihat dari satu sisi lagi, apakah Israel mau? Itu kan satu sisi lagi ya. Nah, apakah Israel mau? Israel ini kan gini, mereka itu di dalam Zionis itu mereka sudah punya peta ya, peta yang disebut dengan Israel Raya ya. Atau Israel Kabir mereka bilang itu, Israel Raya. Jadi tujuan mereka itu tidak, kalau kita melihat peta itu, tujuan mereka itu tidak hanya untuk menguasai Palestina. Ya. Jadi di situ Israel Raya itu dia wilayahnya luar biasa itu, dia Palestina, ya. Kemudian Libanon, nah, itu Libanon masih kecil, kemudian masuk Jordan pun masih kecil. Tapi kemudian masuk lagi sebagian wilayah Arab Saudi, sebagian wilayah Mesir, sebagian wilayah Irak, dan mereka itu malah sudah mendekati wilayah Suriah.
dasar apa mereka membuat peta ini? Karena menurut mereka inilah peta dulunya kekuasaannya Nabi Daud dan Sulaiman. Ya. Nah, dan itu kan Raja Israel menurut mereka itu kan. Ya, memang benar dua Nabi Allah itu adalah orang Israel ya. Itu. Sehingga mereka hendak mengapakan itu ya. Jadi di sini terlihat mereka itu tidak akan mau kalau dia sudah nanti Palestina itu ditetapkan menjadi negara, ya, negara, maka itu akan dilindungi PBB. Ya. Tak bisa lagi mereka semena-mena sekarang itu menggusur segala macamnya itu. Kalau sudah diakui PBB itu nanti kembali menjadi dua negara, maka mereka tidak bisa nyerang lagi. Akan diapakan oleh PBB kan? Mereka tidak akan mau itu, tidak akan mau. Jadi ada dua hal di situ yang membuat itu pun tidak bisa jalan. Pertama dari kita umat Islam, ya, kita itu dalam ajaran Islam kita nggak boleh menyerahkan itu kepada orang-orang non Muslim ya gitu kan. Nah, kemudian dari sisi PBB apanya pun Israelnya pun mereka punya agenda yang jauh lebih besar gitu kan. Iya. Tak mungkin mereka membiarkan itu lagi ada. Sementara mereka lihat mereka sudah selama ini sudah berhasil gitu kan. Sudah berhasil mereka meningkat mereka keberhasilan mereka untuk menguasai wilayah-wilayah itu ya. Tinggal tunggu waktu itu menurut mereka itu mereka akan bisa mengusir warga Palestina kalau tidak membunuh mereka semua sehingga habis ya, sehingga itu wilayah itu mereka kuasai. Nah, itulah di negeri-negeri kaum muslim ini yang sekitarnya itu mereka tidak pernah memahami tentang masalah ini ya. Karena ini sudah banyak ini dibahas tentang ini kan. Jadi walaupun nanti kadang-kadang ada perkiraan mereka itu, ya ini Israel ini akan berhenti di Palestina gitu kan. Kalau Palestina itu makanya ada yang kita dengar ada anjuran warga Palestina itu untuk untuk mengungsi aja. Keluar aja lah kalian dari sana gitu kan. Nah, maksudnya biar selesai lah. Enggak selesai itu. Mereka akan bikin lagi nanti masalah-masalah dengan negeri-negeri di sampingnya itu. Untuk kemudian mereka bisa kuasai ya. Mereka bisa kuasai ya. Seperti dulu dia perang Arab itu yang perang 6 hari gitu kan ya. Itu kan dia akhirnya mereka kuasai dia Golan itu kan. Yeah. Ada mereka kuasai sebagian itu. Itu dulunya miliknya Mesir gitu kan. Artinya sekarang sebagian itu masuk wilayah Palestina, wilayah Israel ya. Jadi itu saya rasa itu pun tidak akan bisa ya. Yang bisa dilakukan itu ya jadi itu tadi membagi negara itu menjadi dua dan semakin mengukuhkan adanya negara Israel jadinya kan. Iya. Sementara kita ingin menghilangkan negara itu. Kita tidak dalam pandangan Islam itu nggak boleh ada itu karena itu tanah kaum muslim. Iya. Kita mungkin Ya mungkin kalau kita lihat juga dari dalam sejarahnya di mana tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan ya Ustaz. Iya. Itu seperti di konten sebelumnya Ustaz sebutkan kalau tanah itu milik umat Islam sampai hari kiamat ya kan tidak bisa Kemudian ini beredar ini di media sosial Ustaz, ada opini-opini tentang jihad fisabilillah dan khilafah. Nah, ini adalah solusi tuntas. Bagaimana menurut Ustaz ini? Ya, jadi ini ya, jadi ada solusi lain yang tersebar itu dengan mengadakan jihad. Ya. Jihad itu artinya perang. Ya. Dan memang itu dia perintah ya, perintah. Ya. Jadi ini solusi yang datangnya dari perintah. Kalau tadi solusi itu nggak ada dalam ajaran Islam. Dan kemudian ketika kita bicara dengan jihad, ini berarti dia perang. Ya. Dan ketika kita bicara dengan perang, tentu kita bicara dengan orang yang akan berperang atau pasukan lah gitu, pasukannya. Maka ketika kita bicara jihad, di sini kita harus lihat seberapa besar sih kekuatan yang akan kita perangi, ya, besar ya. Baru kemudian kita bisa melihat sampai batas mana kemungkinan kita bisa melawan mereka ya, atau mengalahkan mereka ya kan. Jadi kalau kita lihat sekarang seperti umpamanya kita lihat nih Hamas gitu kan. Nah, mereka itu mujahid ya, mereka itu udah berjuang sekuat mampu mereka, tapi cuma segitulah gitu kan. Nah, cuma segitu. Mereka kalah dari jumlah pasukan, mereka jauh sekali kalah dari jumlah ini peralatan perang ya. Dan kemudian umpamanya dia basis mereka pun tidak ada yang menetap, di mana bisa mereka berlatih perang dan segala macamnya.
sehingga kemampuan tempur mereka pun tidak begitu bagus, tidak seperti umpamanya pasukan yang sudah terlatih benar itu kan. Tapi semangatnya bagus ya, semangatnya luar biasa ya. Dari itu, sehingga kemudian kita lihat ya, ini dia bukan sekali ini, Hamas ini dipukul mundur bukan sekali ini udah berkali-kali. Mulai dari dulu zaman masih ada PLO lagi ya, yang ada Yasser Arafat itu kan. Nah, itu pun sampai kemudian dikejar-kejar sampai Libanon gitu kan. Ya. Jadi kita lihat sini ada faktor ya, faktor kekuatannya. Jadi pun kalaupun kita isukan atau solusikan dia jihad itu, harus dia jihadnya itu dilakukan oleh kekuatan yang profesional ya, artinya militer langsung ya, militer langsung yang terlibat ke sana ya, bukan orang-orang awam seperti sekarang gitu kan, berangkat umpamanya orang dari Indonesia ke sana mau berjihad gitu kan, itu dia dari sisi ininya apa namanya akan kesulitan besar ya, akan kesulitan besar ya. Belum lagi dia masalah transportasinya untuk cari visa, paspornya aja mau ke sana itu mungkin tak dikasih oleh negara-negara gitu kan, dari negara muslimnya. Dan untuk masuk ke dalam Israel itu pun ke dalam ke Gaza itu pun butuh orang. Jadi ini makanya seperti yang apa namanya tur dia ke Mesir, ke Masjidil Aqsa ya. Ada yang saya dapat berita itu ada sekeluarga yang mereka tur ya dengan anak-anaknya laki-laki gitu kan. Ternyata yang dibolehkan masuk ke wilayah Palestina itu untuk ke Masjidil Aqsa itu hanya perempuan. Yang laki-laki nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Takut ini mau jihad. Iya. Jadi nggak bisa, agak susah kita. Jadi harus dengan dengan segala metode lah. Jadi udah segala metode yang sulit itu berapa banyak lah yang bisa kan? Berapa banyak? Tapi bandingkanlah kalau umpamanya dia yang jihad itu adalah pasukan-pasukan militer reguler dari setiap negeri-negeri Muslim. Itu langsung dikerahkan ke sana. Kalau itu solusi yang bisa kalau menurut saya ya, karena mereka akan bisa mengalahkan bahkan. Karena dia kalau kita lihat dia catatan tentang kekuatan jumlah personil militer di negeri-negeri Muslim sudah hampir jumlah militernya itu hampir 2 juta ya. Sementara Israel itu dia jumlah militer resminya itu hanya 170.000 ya. Jadi di mana susahnya gitu kan? Di mana susahnya untuk mengalahkan itu ya. Walaupun umpamanya di Amerika ikut menolong gitu kan. Amerika itu pun dia kekuatan militernya itu hanya sekitar 600.000 kalau nggak salah, mana? Ya kira-kira sih gitu, 600.000 pasukannya di Amerika itu. Ya. Dan kemudian kalau dia seluruh negeri Muslim itu bisa mengirimkannya itu, maka dia peta wilayah yang menyatakan diri perang dengan Israel itu akan luas. Sehingga Amerika itu susah untuk menekan ya, untuk menekan itu semuanya. Tapi tentu kita kembali kepada yang kemarin kita juga bicarakan bahwa ini kalau dia militer itu digerakkan sulit karena penguasa-penguasa di negeri-negeri itu nggak mau menggerakkannya. Kalau mereka tidak mau menggerakkannya ya nggak bisa militer itu keluar ya. Makanya dia walaupun dia dari sisi teori dia solusi jihad ini adalah solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini, bahkan bisa mengusir Yahudi Israel dari tanah kaum Muslim itu, tapi karena dia para militer ini dia harus dapat izin dari penguasa-penguasa mereka, dan penguasanya itu tak mau memberi izin, ya itu menjadi apa istilahnya ya, menjadi sesuatu yang mungkin itu jadi nggak mungkin kembali. Nah, jadi di sini ada muncul ide khilafah gitu kan. Apa itu khilafah? Khilafah itu adalah persatuan ya, persatuan kaum muslim di bawah satu pemerintahan dan satu kepemimpinan ya, yang kita kenal dengan imamah gitu kan. Juga itu banyak sekali tuh di dalam hasanah Islam yang membicarakan tentang ini ya. Jadi jika ada orang yang mengatakan ini bukan ajaran Islam, dia itu orang yang menyesatkan, orang yang berdusta ya. Nah, banyak sekali. Tidak perlu kita sebut di sini ya. Mungkin kita nanti suatu saat akan kita beberkan itu semua, banyak sekali ya.
Dan itu adalah sesuatu yang bukan hanya teori, itu sudah terlaksana ya. Dan mampu dia sepanjang 1300 tahun melindungi kaum muslim ya. Karena kekuatan kaum muslim itu dia menyatu semua di bawah satu komando ya. Jadi ini jika kemudian kita bandingkan dengan sekarang ini kondisi negeri-negeri kaum muslim pecah-pecah, sementara kekuatan pasukannya itu kalau digabungkan itu bisa mengimbangi bahkan melebihi kekuatan Amerika Serikat sekalipun, tapi mereka itu karena ada sekat-sekat negara-negara mereka itu, akhirnya itu menjadi kekuatan yang tidak berfungsi ya. Yeah. Akhirnya kekuatan yang kuat itu akhirnya cuma menjadi seperti yang dibilang Rasulullah itu menjadi buih di lautan. Yeah. Ada ininya, tak ada dayanya gitu kan. Bahkan Amerika yang ini, yang apa namanya, yang memberi komando ya kepada pasukan itu, kau jangan ya, jangan keluar mereka, kau jangan keluar coba-coba gitu kan, jangan nggak keluar mereka kan. Nah, jadi itu ya. Tapi kalau dia bersatu, dia kembali ke dalam daulah khilafah itu ya tak mungkin Amerika melakukan ini tekanan itu ya, karena dia yang ditekannya itu suatu kekuatan yang sudah satu gitu besar ya. Kalau ini kan negara-negara kecil yang ditekannya itu ya. Gitu. Jadi ini menurut saya itu dia ini kalau memang kita jujur ya, jujur jangan kita kemudian menghambat-hambat cara berpikir kita, cara pandang kita. Ya memang solusi yang paling tepat itu adalah jihad, tapi jihad itu harus dengan tadi itu, dengan satu komando tadi, ya, satu komando tadi, sehingga kekuatan kaum muslim itu dia bisa disatukan dan digerakkan bersama-sama. Ya. Kalau itu insya Allah bisa, dan kemudian ini bukan cuman bisa, dan ini adalah sesuatu yang apa namanya, yang merupakan perintah dalam Islam. Ya. Allah mengatakan itu kan waqtasimu bihablillahi jami'an, pegang teguhlah ya, pegang teguhlah tali atau buhul Allah, yaitu buhulnya itu adalah persaudaraan kita, persatuan kita ya. Baru situ wala tafarruqu, jangan kalian bercerai-berai ya. Jadi itu perintah ya, perintah bahwa kita itu harus bersatu. Bersatu yang paling nyatu itu adalah kalau dia kepemimpinan kita satu ya. Nah, itu dia apa namanya? Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu an, dia pernah mengatakan itu, jika ada dua ya, dia bilang dua cuman itu, dua pemimpin, dua-duanya ini bagus, baik gitu. Tapi tetap itu akan, yang satu akan merasa dia lebih baik dari yang lain. Jadi akan ada di situ nanti apakah kepentingan atau ini segala macam yang membuat ini tetap ada perbedaan-perbedaan di antara mereka ya. Ini baru dua ya. Sekarang kita itu ada lebih dari 50 gitu. Nah itulah ya. Jadi itu seruan apa? Jika ingin kita menyelesaikan tuntas masalah Palestina itu ya memang jalannya jihad. Ya. Tapi jihadnya tidak bisa dengan model sekarang ini. Karena kalau jihad sekarang ini ya akhirnya yang jihad itu adalah kelompok-kelompok jihadis semata gitu kan. Nah, itu mereka, kekuatan mereka tidak akan berimbang itu dengan kekuatan dari Israel yang didukung oleh Amerika. Bahkan tadi itu yang seperti yang kita bilang itu dia kapal induk dari Amerika itu sudah mendekat di sana kan, dan di Jordan juga sudah masuk skuadron terbangnya. Jadi udah dikepung itu oleh apa ya? Jadi bagaimana kita kalau cuma jihad di sini yang mau ini ya? Ini harus dia memang jihadnya itu harus jihad yang dengan mengerahkan seluruh militer kaum muslim yang mereka terlatih, kemudian jumlahnya banyak, dan kemudian apa perlengkapan persenjataannya bagus gitu kan. Seperti kita tahu umpamanya seperti Iran, Pakistan, mereka sudah punya hulu ledak nuklir gitu kan. Udah. Itu akan menggentarkan apa kalau mereka itu memang bisa menyatu semuanya. Nah itu. Jadi itu mungkin apanya. Jadi kita melihat di sini memang dia, kalau kita melihat tadi solusi yang tadi 3 di atas itu dia itu memang harus kita lakukan ya, 3 di atas itu ya. Dia doa, mengirim bantuan, kemudian dia boykot, itu bisa kita lakukan. Tapi itu tidak sampai pada bisa menyelesaikan permasalahan ini. Artinya menyelesaikan masalah itu bukan berhenti bomnya hari ini, bukan itu penyelesaian masalah yang maksud. Penyelesaian masalah yang maksud itu tidak akan ada lagi pemboman oleh Israel. Kenapa tidak ada lagi? Karena Israel sudah tidak ada. Iya. Itu harus solusinya ya. Israel itu harus tidak ada. Kita harus bisa usir. Nah itu dia solusi yang ini. Kalau Israel itu masih ada, dia akan berupaya lagi itu nanti. Ada bantuan dari bantuan, berupaya lagi dia nanti.
Ya, baik. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Sungguh pencerahan yang sangat baik ya. Ya. Di mana Alhamdulillah. khilafah dan jihad fisabilillah untuk menyelesaikan persoalan di Palestina tadi sudah dijelaskan Ustaz Sarip. Kenapa Palestina dijajah? Ya. Tidak lepas dari intinya, tidak lepas dari hilangnya pelindung Pelindung muslim umat, atau junnah. perisai umat Islam itu Ya. sendiri. Nah, ini jadi relevansi ya Ustaz, ya, dengan penegakan khilafah ala minhajin nubuwah itu saat ini. Iya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk agar tidak ketinggalan dengan video-video kita yang terbaru. Itu saja talkshow kita hari ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره